Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan sembah, tinggikan namanya, Yesus Raja segala raja. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan sembah, tinggikan namanya, Yesus Raja segala raja. Yesus Raja segala raja. Sekali lagi, Yesus Raja segala raja. Yesus Raja segala raja. Adik-adik tetap semangat ya mengikuti kebaktian pada hari ini. Walaupun kita masih menjalani kebaktian di rumah kita masing-masing, tapi kita harus tetap semangat. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian kita akan satu di dalam doa terlebih dahulu. Doa pembukaan akan dipimpin oleh teman kita, Lastri. Silahkan, Lastri. Adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kalau di hari ini kami boleh beribadah dan juga kami boleh sehat, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau beribadah, pimpin ibadah kami ya Tuhan. Beri kami hati yang mau dengar-dengaran. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nats pembuka pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Adik-adik boleh buka Alkitab ya. Nah, adik-adik, nats pembuka pada hari ini sekaligus merupakan ayat hafalan kita pada hari ini. Udah ketemu adik-adik? Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Demikian firman Tuhan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Sekali lagi adik-adik, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Siapa mereka ya?
Mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mereka berdoa menantikan penolong yang sudah Tuhan janjikan buat mereka. Nah, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus mau bertekun di dalam doa. Kita juga harus bertekun di dalam doa. Kita mau berdoa setiap hari karena doa adalah nafas orang Kristen, adik-adik. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu berdoa setiap hari. Berjanji pada diri kita sendiri dan Tuhan bahwa kita mau berdoa setiap hari. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Putri, kita mau mempersiapkan hati kita dulu. Kita mau menyanyikan lagu Jiwaku Terbuka untuk firman Tuhan. Putri akan memberitakan firman Tuhan. Silakan Kak Putri. Hai, selamat pagi adik-adik. Apa kabar 7 hari ini, 1 minggu ini? Semoga adik-adik tetap sehat dan tubuhnya fit ya. Sekarang kita akan sama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, yuk kita sama-sama siapkan hati kita dan telinga kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, berkata-katalah, karena anak-anak Tuhan siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Sudah, mari kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Para Rasul ada di Perjanjian Lama, Kisah Para Rasul 1 ayat 12, ayat yang ke-12 sampai 14. Ada judul Rasul-Rasul Menanti. Sudah dibuka semuanya, kakak tunggu. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, sebenarnya apa sih artinya berdoa? Lihat ya, dalam ayat 14 dituliskan dengan sehati dalam doa bersama-sama. Adik-adik tahu apa artinya berdoa, sama seperti yang tadi kita lakukan di awal. Apa ya artinya berdoa? Nah, adik-adik, kalau melalui cerita kita dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14, berdoa berarti meminta kekuatan dan memohon kepada Allah. Kita kalau berdoa pasti kita minta sama Tuhan. Ya Tuhan, aku mau minta kesehatan, minta orang tua yang selalu sehat, minta adik kakak yang sehat selalu, minta keluarga yang bahagia, dan segala macam. Kita meminta. Tapi adik-adik, ternyata berdoa itu adalah komunikasi. Adik-adik, arti komunikasi adalah ketika satu berbicara, yang lain mendengar. Ketika yang lain mendengar, yang satu berbicara, sebegitu baliknya. Kalau komunikasi itu nggak ada yang dua-duanya ngomong. Kalau adik-adik lagi ngomong, lalu kakak ngomong, akan ada yang mendengar nggak? Nggak ada, karena dua-duanya berbicara. Jadi nggak akan ada yang mendengar dan nggak akan ada yang ngerti maksud dari pembicaraannya apa. Apa sih yang Kak Putri omongin? Kalau kakak ngomong, kalian ngomong. Kalau kita lagi sekolah minggu di gereja onsite, terus kalau kakak ngomong, kalian ngomong, itu nggak akan ada yang terdengar apapun yang kakak sampaikan atau yang adik-adik sampaikan. Jadi komunikasi adalah ketika yang lain berbicara, yang lain mendengar. Betul sekali. Begitu pula dengan berdoa. Ketika kita berbicara, Allah sedang mendengar. Tapi adik-adik, kalau kita sedang berbicara dengan baiknya dengan kata-kata yang pelan-pelan dan tenang, atau dengan ya Tuhan, aku tuh ngomongnya cepet-cepet banget, sampai Tuhannya nanti bisa bilang, aduh kenapa ngomongnya gak jelas, aku gak dengar. Kalau adik-adik kayak mendengar orang lain yang berbicara, lalu yang berbicara ngomongnya cepat-cepat, adik-adik bisa dengar gak? Enggak. Itu kenapa ketika kita berdoa, ibu guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu selalu meminta kita untuk tenang, gak usah cepet-cepet. Tuhan pasti tunggu adik-adik berdoa sampai selesai. Makanya ketika kita berdoa, sama dengan seperti murid, ketika berdoa mereka sehati. Kenapa harus kayak gini? Karena otak kita tuh gak mikirin lagi makan siang apa ya, batagor apa ya yang enak, aduh nanti aku mau jajan apa ya, aduh nanti aku mau main keluar, main apa ya, sepak bola atau layangan. Kita nggak lagi memikirkan banyak hal, tapi kita ketika berdoa memusatkan pikiran kita
ke dalam satu ini. Mulut kita dan hati kita jadi satu. Semuanya untuk Tuhan. Ketika kita berdoa, kita hanya mau berbicara kepada Allah dengan tenang, sehingga kita akan merasakan kekuatan seperti yang dirasakan oleh para murid adik-adik. Lihat, dalam bacaan ini, kisah para rasul ini, para rasul itu lagi ketakutan. Kenapa? Ingat, kita masih belum jauh-jauh dari cerita kematian Tuhan Yesus. Para murid ketakutan sekali, mereka takut ditangkap dan takut disalibkan, sama seperti Yesus. Jadi mereka memohon kekuatan bersama-sama. Kenapa bersama-sama? Karena para rasul percaya bahwa ketika kita berdoa bersama-sama, kita malah sama-sama dikuatkan. Kita nggak sendirian. Para rasul nggak sendirian. Mereka sama-sama menghadapi ketakutannya. Mereka jadi punya kekuatan, punya power untuk menghadapi orang-orang di luar sana dengan berdoa bersama-sama. Adik-adik, kakak punya satu lidi di sini. Nih, lidi. Kelihatan ya? Lidinya, kalau satu doang kakak giniin, patah adik-adik tuh. Cepet banget patahnya tuh. Patah. Tapi kalau lidinya satu banyak gini, tuh. Ih. Susah matahinnya adik-adik. Nah, sama dengan berdoa. Yang mau diajarkan para murid hari ini adalah ketika kita ketakutan, ketika kita sedang menghadapi ujian sama-sama. Aduh Tuhan, aku tuh mau ulangan. Aduh, minggu depan tuh aku mau ulangan, aku takut aku gak bisa jawab pertanyaannya. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau kita sadar bahwa kita gak sendirian. Ada teman-teman, ada orang tua yang selalu mendukung, ada kakak dan adik-adik, saudara-saudara yang selalu menyemangatin kita, ada sama-sama dengan kita ketika kita ketakutan. Jadi doa bersama itu penting ya adik-adik. Ketika kita doa sendiri, kita akan selalu merasa takutan. Tapi bahkan ketika kita berdoa bersama-sama, kita kayak lebih kuat sekali, nggak takut lagi, nggak patah lagi. Nah, adik-adik, hari ini kakak juga selain mengajarkan kesatuan doa, kakak mau mengingatkan kita untuk menyusun doa dalam 3 susunan. Pertama, itu menyembah Tuhan. Yang kedua, itu menyampaikan permohonan. Yang ketiga, itu berserah kepada Tuhan. Kakak contohkan doanya ya. Setelah itu, adik-adik boleh menuliskan doa lalu dipoto dan dikumpulkan kepada guru-guru, kakak-kakak guru sekolah minggu di grupnya masing-masing. Ya, seperti ini. Mari kita adik-adik, kita bersatu hati, kita fokuskan hati, telinga, mulut, dan pikiran kita kepada Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami mau bersyukur untuk cinta Tuhan dalam kehadiran orang tua, keluarga, dan teman-teman. Kami mau memohonkan kesehatan untuk orang-orang yang mengasihi kami dan kami kasihi. Berikan mereka panjang umur, selalu bahagia dan ceria setiap hari bersama-sama kami. Kami mau menyerahkan doa kami, permohonan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Nah adik-adik, cara doa yang ada susunannya 3 itu, semoga adik-adik bisa buat doa dengan susunan seperti itu. Nanti difoto ya, lalu serahkan kepada guru-guru sekolah minggu masing-masing kelas. Nah untuk hari ini kita punya ayat super kita terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mari kita baca ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama.
Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat semakin sering bertekun berdoa bersama-sama walaupun hanya via Zoom, walaupun dengan keluarga kecil, tidak apa-apa. Yang penting semakin kita bersama dengan orang lain, doanya semakin kuat, kitanya semakin kuat. Selamat membuat doa, selamat berdoa dengan teman-teman dan keluarga. Selamat hari Minggu. Dah. Adik-adik, tadi kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Putri. Nah, adik-adik, kita harus seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kita harus senantiasa bertekun di dalam doa, bersekutu, bersehati, berdoa, menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan. Oke adik-adik? Ya, itu janji ya. Adik-adik, sekarang teman kita Abe dan Alisa akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan dengan judul Kasih. Silahkan. Hello everyone, my name is Abe and I'm here with Alisa. Today we're gonna be singing a song called Kasih. Hope you enjoy this song. Kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. Itulah hukuman yang utama. Kasih itu panjang sangat, kasih itu berarti, kasih itu tidak sombong, kasih itu tak mengganggu. Kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Tuhan yang utama. Kasih itu tidak berbohong, kasih itu tidak mengganggu, kasih itu tidak pernah, kasih itu tidak ngambang. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Tuhan yang utama, yang utama, yang utama. God bless you. Bye. Wah, terima kasih Abe, terima kasih Alisa untuk pujiannya buat Tuhan. Bagus sekali. Nah, nanti kalau ada adik-adik yang lain juga mau mempersembahkan pujian buat Tuhan, bisa hubungin kakak-kakak sekolah minggu ya. Ditunggu ya adik-adik. Sekarang waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop. Adik-adik bisa titipkan ke orang tua kita, biar nanti orang tua kita bisa memberikannya kepada gereja atau ditransfer oleh orang tua kita buat gereja ya adik-adik. Ya, sekarang kita mau satu di dalam doa. Kita mau berdoa untuk persembahan kita, sekaligus kita mau berdoa untuk mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang senantiasa mengasihi kami, pada hari ini kami datang Bapa, siapakah kami ini, sehingga kami anak-anak-Mu boleh Bapa perkenankan untuk memberikan sebagian dari milik kami yang berasal dari berkat Tuhan untuk kedua orang tua kami. Kiranya Bapa mau sucikan dan kuduskan persembahan ini supaya berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini.
Bapa, kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan buat kami, sehingga kami boleh melaksanakan setiap kegiatan kami hari lepas hari dengan pertolongan Tuhan, dengan kesehatan yang dari Tuhan. Bapa, kami juga mengucap terima kasih Bapa sudah sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berkat Tuhan curahkanlah dari surga dengan limpah, pimpin kami dalam dunia dengan firman-Mu yang indah. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.